Polisi masih menyelidiki kasus sosialita dan selebgram Helena Lim yang mendapat jatah vaksin COVID-19 pertama. Crazy Rich Jakarta Utara itu akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Helena Lim. Pemanggilan Crazy Rich Jakarta Utara ini terkait vaksinasi COVID-19-nya di Puskesmas Kebonjeruk. Sedianya Helena akan diperiksa hari ini, namun pemanggilan akan disesuaikan kembali dengan kegiatannya. Polisi telah meminta klarifikasi pihak Puskesmas terkait vaksinasi Helena. Sebelumnya, video vaksin yang dilakukan Helena Lim viral di media sosial. Video ini menjadi perdebatan karena Helena merupakan seorang selebgram namun mendapatkan jatah vaksin COVID-19 pertama. Apotik di Green Garden Kebonjeruk Jakarta inilah yang merekomendasikan Helena Lim mendapatkan vaksin gratis Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk Jakarta. Polisi juga telah menyambangi apotik ini. Dari keterangan pemilik apotik, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk. Ya, hanya bingung aja, kita kan termasuk di sini, Bapak lihat kami kan sebagai orang depan ya yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien gitu loh Pak. Harusnya memang kita ya wajar kalau kita mendapat vaksin seperti itu. Di sisi lain, pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan, sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah diterbitkan. Masyarakat yang menolak vaksin terancam sanksi denda hingga tidak dapat lagi menerima bantuan sosial. Perangi pandemi COVID-19 yang hampir setahun menghantui, pemerintah keluarkan kebijakan tegas. Lewat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Presiden mengeluarkan aturan tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres tersebut tertuang aturan dan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19. Sanksi berupa denda hingga ancaman penghentian bantuan sosial, serta layanan administrasi bagi para pelanggar. Selain sanksi denda dan penghentian bansos, warga yang menolak vaksinasi juga akan diproses hukum karena dianggap melawan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Proses hukum ini akan diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk menyukseskan program nasional vaksinasi yang dianggap paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Selama pandemi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial bagi warga terdampak. Di antaranya melalui program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga terdampak pandemi. Selain itu juga ada bantuan sembako bagi 18,8 juta keluarga terdampak, serta bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi 10 juta keluarga terdampak pandemi. Presiden dan sejumlah menteri serta kepala daerah serta tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 direncanakan akan dimulai pada pertengahan hingga akhir Februari 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengapa harus ada sanksi bagi penolak vaksin COVID-19? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili dan tenaga kesehatan Dr. Tirta. Saya ke Bang Aceh terlebih dahulu. Bang Aceh, sebenarnya aturan ini kalau misalnya orang yang berhak atau diwajibkan divaksin kemudian menolak, tidak dapat bansos, kemudian penghentian layanan administratif hingga denda. Anda setuju dengan aturan ini? Ya, sebagai upaya untuk mensukseskan ya program vaksinasi nasional, tentu penanganan kesehatan itu juga harus paralel dengan penanganan dampak sosialnya, begitu ya. Nah, pemerintah sendiri saya kira telah berupaya sedemikian rupa untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan cara bagaimana melakukan vaksinasi gitu. Nah, kalau misalnya orang tidak mau untuk divaksinasi, maka potensi untuk menularkannya kepada pihak lain itu kan sangat tinggi gitu ya. Jika orang tidak mau untuk divaksin, maka ya dia telah Jadi ini cara supaya masyarakat mau divaksin ya, Bang Aceh ya?
Ya, tentu itu merupakan salah satu cara karena Baik. kan program-program bantuan sosial sendiri itu kan juga berasal dari pemerintah gitu. Jangan sampai misalnya bantuan sosialnya diinginkan, tetapi upaya untuk melakukan vaksinasinya Nggak malah mau ditolak gitu. Oke, baik. Baik, saya ke Dokter Tirta. Dokter Tirta, menurut Anda untuk vaksin ini apakah memang harus dalam tanda kutip dipaksakan dengan adanya sanksi-sanksi atau lebih baik bersifat volunteer saja, Dok? Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya sudah diskusi dulu sama Profesor Edi, yaitu Wakil Menteri Hukum dan Hukum dan HAM dan guru besar. Memang di dalam dunia medis tuh kita harus mengutamakan yang namanya edukasi terlebih dahulu. Dan saya memang selalu menjunjung edukasi di atas yang lain. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah bahwa dalam artian penanganan wabah, kan ada undang-undangnya itu, bahwa segala sesuatu yang dianggap menghalang-halangi penanganan wabah, maka dia bisa dikenakan pasal itu. Nah, tapi harus diberikan perpres. Tapi dalam artian kalau kita lihat, pemerintah itu selalu mengutamakan yang namanya edukasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi diarahkan sama pemerintah, ya kalau sudah terdaftar jangan disia-siakan gitu loh. Gitu. Jadi tetap ada edukasi terlebih dahulu, tidak lepas edukasi. Itu kalau kata dengan Profesor Edi yang kemarin sempat diskusi dengan saya ya gitu, Pak. Jadi saya selalu ngikut dengan pemerintah, cuman saya selalu menjunjung tinggi edukasi terlebih dahulu dibandingkan untuk yang represif. Tetapi dalam artian saya kalau untuk menangani pandemi ya kita ngikut dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Berarti Dokter Tirta, menurut Anda edukasi terkait vaksin ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Edukasi seperti apa yang seharusnya dilakukan terlebih dulu ketimbang langsung mengeluarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 ini, Dokter? Saya sih sudah mengatakan berkali-kali bahwa edukasi yang tepat itu adalah dikembalikan di tingkat posyandu. Gitu. Cuman kan dalam artian saya sudah statement berkali-kali bahwa edukasi paling bagus itu dikembalikan posyandu menggunakan kartu kesehatan. Baru kita bisa berbicara lebih jauh mengenai represif. Tapi dikarenakan ini saya sih intinya mengikuti, yang penting penegakan jangan seperti penegakan rasio protokol kesehatan yang intinya setengah-setengah. Seperti itu kalau saya. Baik, saya kembali ke Bang Aceh. Bang Aceh, tadi Dr. Tirta mengatakan memang seharusnya mengutamakan edukasi dan komunikasi. Sejauh ini sampai akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyangsi orang yang tidak mau divaksin. Sudah sejauh mana menurut Bang Aceh, apakah sudah optimal komunikasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah untuk vaksin ini? Iya, saya sekarang ini sedang di Jawa Barat ya, sedang di Bandung ya. Kebetulan tadi juga rapat dengan Gubernur Jawa Barat terkait salah satu yang dibahasnya adalah soal program vaksinasi ini. Memang tanggung jawab untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan program vaksinasi ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya. Karena kita tahu bahwa penanganan kesehatan itu adalah tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari mulai provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, sampai pada level yang paling bawah, ya. Nah, memang harus sekarang ini kan proses sosialisasi atau program vaksinasi ini yang pertama kali diutamakan bagi tenaga kesehatan, karena bagaimanapun kan tenaga kesehatan adalah orang yang paling di garda terdepan di dalam penanganan kesehatan. Nah, bagi masyarakat umum itu kan juga ada jelas tahapannya ya. Nah, momennya saya aja sebagai anggota DPR sampai saat ini belum tahu kapan mau akan divaksin COVID-19. Tapi poin saya adalah bahwa kepada masyarakat umum kita masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi tentang pentingnya vaksin sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ya. Karena kan gini, saya bukan dokter, ya, saya bukan tenaga kesehatan dan bukan ahli epidemiologi, tapi saya sangat percaya bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah
dengan program vaksinasi ini telah melalui proses uji klinis yang tepat, yang benar, dan bahkan secara agama pun juga telah dikeluarkan kehalalannya. Nah, proses seperti ini menurut saya harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak ragu terhadap program vaksinasi ini gitu. Nah, dan ini menurut saya adalah tugas ya dari, saya setuju dengan Dr. Tirta tadi ya, tugas dari seluruh elemen masyarakat, bahkan pada level yang paling bawah, misalnya para kader-kader posyandu sudah harus menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 sebagai upaya kita untuk melakukan pencegahan. Baik. Kalau tidak divaksin, ya, dikhawatirkan maka daya imunitas tubuhnya Baik. akan mudah sekali untuk terpapar COVID-19 dan tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi pasti akan merugikan orang lain, merugikan orang terdekatnya, merugikan keluarganya, merugikan anaknya, merugikan ibu bapaknya, dan lain-lain. Ya, jadi pemahaman semacam ini yang menurut saya memang harus terus-menerus gencar disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat, terutama para tenaga-tenaga kesehatan dan juga pemerintah. Baik. Sampai ke tingkat desa untuk menyampaikan betapa urgensinya kita menggunakan vaksin tersebut gitu. Baik, saya kembali ke Dr. Tita. Dr. Tita, Anda cukup sering turun ke lapangan. Mungkin apakah Anda pernah bertanya kepada masyarakat apa tanggapannya mengenai vaksin? Sejauh ini yang Anda temukan di lapangan seperti apa? Apakah masih banyak masyarakat yang termakan hoax-hoax anti vaksin dan lain sebagainya? Kalau dari saya sih, emang masyarakat banyak yang termakan. Jelas itu. Semuanya jadi masalah, kita kan harus memandang perspektif itu secara luas. Kenapa sih kok mereka percaya hoax? Nah, setelah kita amati, itu dikarenakan tidak ada penindakan dari pemerintah mengenai hoax tersebut. Nah, terus, dan mereka rata-rata menolak kalau dibuat pidana lah. Karena mereka sudah dapat ilmu dari Google yang mengatakan WHO menyarankan tidak untuk diwajibkan, Mbak. Itu kan WHO yang menyatakan. Jadi jangan ada negara yang mewajibkan vaksin. Nah, itulah yang menjadi senjata kawan-kawan hoax ini, bahwa kita boleh nolak gitu. Jadi saran saya, langkah pertama yang dilakukan pemerintah harus meluruskan hoax dulu dengan meningkatkan kader. Nah, kalau nanti ternyata nggak bisa, yang perlu ditangkap dulu adalah penyebar hoaxnya, Mbak. Jadi kalau misal kita nangkap orang yang nolak vaksin, tapi kita membiarkan orang yang menyebar hoax, percuma. Jadi yang ditangkap kepalanya penyebar hoax dulu, Mbak. Itu caranya. Baik, Dr. Tirta, menurut Anda dengan adanya sanksi ini, masyarakat tadi akankah semakin patuh atau sebaliknya justru akan semakin antipati pada vaksinasi ini, Dok? Ya kalau namanya didenda sih, ya patuh, Mas. Mau kalau didenda apalagi di itu. Cuman narasinya nanti akan menciderai edukasi imunisasi secara keseluruhan, Mas. Gitu kalau dari saya. Baik, Bang Aceh, kalau lihat dari pernyataan dari Dr. Tirta bahwa memang masyarakat ini sudah banyak mendapat ilmu dari tempat lain atau lebih tepatnya dari internet, juga dari grup dan lain sebagainya, dan mereka lebih percaya itu dan menjadi senjata kalau ini nggak apa-apa loh, nggak vaksin, nggak wajib. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk menangkal hoax-hoax ini sebenarnya dari awal? Iya, sebetulnya sekali lagi bahwa memang pemerintah harus tegas ya terhadap pihak-pihak yang memang membuat narasi yang mengatakan misalnya bahwa vaksin ini bisa menimbulkan misalnya penyakit ya, bahwa vaksin ini secara syariah tidak sesuai dengan prinsip kehalalan ya, dan berbagai macam isu-isu yang lainnya yang memang dimunculkan sehingga membuat sebagian masyarakat menolak terhadap vaksin ini. Dan memang menurut saya ya perlu ada satu narasi yang sama ya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus-menerus ya mengkampanyekan tentang pentingnya vaksin ini. Nah, ini kan bagian dari upaya pencegahan ya.
pencegahan dan harus dikedepankan bahwa pencegahan itu jauh lebih penting daripada kemudian masyarakat terkena atau terpapar COVID-19 ini. Nah, sejauh ini memang menurut saya ya program vaksinasi ini ya memang hanya dipahami secara terbatas ya. Pertama mungkin karena memang pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dari vaksin ini masih belum terbuka secara transparan. Yang kedua, menurut saya juga memang mungkin masyarakat pun juga bertanya-tanya apakah memang ketersediaan vaksin dan mekanisme distribusi serta bagaimana penyalurannya itu kan saya mendapatkan informasi agak berbeda misalnya dengan vaksin imunisasi biasa begitu ya. Nah, yang harusnya dipastikan sebetulnya adalah bahwa bagaimana kita bisa memastikan program vaksinasi ini bisa terdistribusi secara merata. Tadi saya mendapatkan masukan ya dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil misalnya. Beliau menyampaikan bahwa kalau pusat penyebaran vaksinasi pelaksana vaksin itu di tingkat puskesmas untuk kasus Jawa Barat misalnya ya ini sangat terbatas sekali untuk menjangkau semua masyarakat. Baik, gitu ya. Baik, Bang Aceh, kita berandai-andai ketika nantinya banyak masyarakat yang ternyata memang tidak ingin divaksin, kemudian kita andaikan terkena sanksi dan juga denda. Bukankah itu nantinya fokus pemerintah akan terpecah? Di sisi lain fokus memberikan sanksi dan juga denda, sementara di sisi lain penanganan COVID ini belum juga selesai pandeminya. Tanggapan Anda? Ya makanya itu Pak Fendi ya, saya setuju. Ini kan masih ada waktu sampai 2021, akhir 2021 bagi pemerintah untuk melakukan program vaksinasi. Untuk kemudian pertama kali saya setuju perlu ada sosialisasi, edukasi, pembinaan, penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi ini sebagai bentuk kedaruratan yang harus kita lakukan dalam menghadapi penularan COVID. Ya, saya setuju bahwa konsep yang pertama kali dikedepankan adalah pertama tentu edukasi, ya, sosialisasi, penjelasan. Baik. Dan ini yang pertama kali dilakukan menurut saya justru kepada aparatur pemerintah. Baik. Terakhir saya ke Dr. Tirta. Dr. Tirta, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah? Singkat saja, Dokter. Kalau dari saya buat masyarakat jangan percaya hoax. Udah dikasih gratis, nggak usah banyak protes. Kan sudah terjamin keamanannya gitu loh. Nah, katanya mau cepat selesai, dikasih gratis protes, ntar disuruh bayar protes, disuruh ini protes, ntar disuruh denda protes. Jadi pemerintah juga posisinya serba bingung gitu loh. Kalau saran saya ya jauhi hoax gitu loh. Jangan dikit-dikit percaya hoax, dikit-dikit percaya mumet nanti ngedukasi. Masa lebih percaya informasi grup broadcast WA dibanding ilmu-ilmu yang ada sahih gitu loh. Dan kita tuh guru-guru kita di BPOM itu tidak mungkin asal membuat statement gitu kalau saran saya Mas. Hal ini terjadi karena coba oknum-oknum menyebar hoax nggak ada dan coba kita tidak dikit-dikit pelulu percaya hoax. Ya, Mas. Baik, terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Tirta, terima kasih Bang Aceh Hasan Sazili telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai jeda, Giselle datang ke Polda Metro Jaya untuk jalani wajib lapor. Kami kembali usai jeda.